Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Teman-teman, hari ini kita akan baca-baca lagi. Namun untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sesuai intuisimu, ya. Dia pada akhirnya akan selalu kembali kepadamu. Sesuai dengan intuisimu, pada akhirnya dia akan selalu kembali kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan yang pastinya kalau kamu mau energinya fokus cuma buat kamu, ya, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita mau lihat teman-teman, ya, energi dari intuisi kamu. Tahu ya bahwa pada akhirnya dia akan selalu kembali kepadamu. Incomparable, ya. Pada akhirnya ada energi bahwa kamu itu tidak bisa dibanding-bandingkan, kamu tidak bisa disanding-sandingkan, kamu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu ya, karena memang kamu tidak ada penggantinya. Ya, jadi ini adalah energi dari memang kamu tidak tergantikan dalam banyak hal untuk dia gitu ya. Mungkin perhatiannya, mungkin cintanya, mungkin sayangnya gitu ya. Jadi ya sesuai intuisi kamu tahu bahwa kamu juga tidak ada yang bisa menggantikan posisi kamu. Ibaratnya seperti itu. Intuisi kalian sudah kuat sebenarnya ke arah sana, dan itu yang sekarang sedang sangat-sangat dia rasakan, ya. Orang ini sebelumnya seperti punya dua sisi yang tidak pernah dia ceritakan sama kamu. Jadi mungkin banget orang ini ada hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu sebelumnya gitu ya teman-teman. Ada mungkin orang ketiga yang dia nggak ceritakan sama kamu sebelumnya. Sama ini kamu juga mungkin nggak tahu kalau dia ada yang lain gitu ya teman-teman. Intinya dia itu seperti punya dua sisi hal yang kamu itu nggak tahu sebelumnya gitu ya teman-teman. Dan itu sangat mungkin adalah sesuatu yang cukup bikin kamu kaget gitu ya. Oh, ternyata selama ini dia itu bisa loh nyembunyiin itu dari aku gitu ya. Jadi kamu tidak menyangka dia punya dua sisi yang sangat berbeda. Mungkin di depan kamu sangat manis, sangat setia gitu ya, tapi kok ternyata di belakang kamu ternyata ada yang lain. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, saat ini kalau yang Sora lihat, dia itu fokusnya kembali ke arah kamu. Fokusnya sekarang mau tahu kamu sekarang keadaannya gimana, ya. Kalau Sora lihat ini juga bisa saja menandakan memang ada hal-hal, ada perasaan-perasaan, ada emosi atau chemistry yang hanya bisa dia rasakan sangat kuat sama kamu teman-teman. Jadi cuman memang kamu tuh satu-satunya lah, ibaratnya seperti itu ya. Orang ini secara perlahan, tapi mungkin sekali pasti ya, perjalanan hubungan kalian cenderung memang lebih ritmenya lebih lambat, tapi ini juga menandakan bahwa sangat mungkin ya kembalinya dia ke kamu itu juga kembalinya yang lebih slowly gitu ya perjalanannya. Artinya ketika dia kembali pulang ke kamu pun bukan sesuatu yang cepat prosesnya ya. Orang ini memang tipe yang cenderung ada yang lambat dalam respon, ada yang pasif gitu ya teman-teman. Dan ternyata sesuai intuisi kamu, kalau dia pergi ya, justru dia ketika kembali itu akan menjadi seseorang yang lebih sayang kamu, lebih cinta kamu ya. Karena ya kadang-kadang kita perlu untuk adanya perpisahan, untuk menghargai adanya pertemuan, untuk lebih berjarak dulu, untuk bisa merasakan kangen ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini dia rasakan gitu ya. Kalau dia itu pingin banget untuk mungkin bicara lagi sama kamu atau komunikasi lagi sama kamu, karena ternyata dia sebenarnya masih ada perasaan. Kamu memang di sini banyak yang berdiri dengan player ya. Jadi dia itu mungkin memang ternyata kamu baru tahu ya, dia itu kelihatannya baik ya, dia pinter untuk menjaga image-nya dia gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya kamu tidak tahu kalau ternyata dia tuh bisa jadi player begini gitu ya, karena memang tipenya charming ya, gampang menarik orang lain gitu. Dan sebagai seorang player juga ya, pemain gitu ya, pemain cinta, tapi di sini bukan pemain bola ya. Dia pun tidak pernah menyangka kalau dia akhirnya bisa punya perasaan yang sayang gitu ya sama seseorang secara mendalam ya.
Dan orang ini akhirnya punya satu energi kebulatan, teman-teman. Ada keputusan yang akhirnya dia putuskan ya. Mungkin banget awalnya hanya mau main-main, mungkin dia masih suka kebebasannya. Sampai pada kenyataan dia itu fokusnya cuma sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Nah, kalau sholat di sini ada hal-hal yang akhirnya membuat dia itu jadi lebih banyak berpikir, teman-teman. Ya. Akhirnya dia tuh bisa tegas, kayak mungkin aku harusnya memilih dengan jelas siapa yang aku mau, ya, ambil satu ketegasan ibaratnya. Nah, itu semua justru terjadi ketika kamu sudah tidak lagi memaksakannya, ya. Artinya kembalinya orang ini pun ya selalu mencari kamu lagi, itu artinya ketika kamu tidak punya energi yang memaksakan, ya. Jadi kamu nggak maksa kayak, oh pokoknya dia harus balik, harus cepat secepatnya dan sebagainya, ya. Kalau sholat di sini justru ketika kamu lebih tenang, lebih ikhlas, proses ini akan semakin lebih cepat berjalan, ya. Dan kalau sholat di sini semua tentang kamu itu memang bermain di kepalanya dia, artinya dia keingetan terus, dia kangen gitu ya, dan campur rasa bersalah. Jadi macam-macam di sana, ada kangen, ada rasa bersalah, ada chemistry juga gitu ya, dan semua itu berkutat di kepala dia. Jadi mungkin resah, gelisah, nggak tenang ya gitu loh. Dan di satu sisi lain ada sebenarnya harapan dia di dalam hati, kamu kayak yang berusaha untuk cari jalan ke aku, kamu kayak yang ada pergerakan gitu. Dia sebenarnya berharap seperti itu karena ya ada beberapa yang memang mungkin harga dirinya juga tinggi ya. Oke. Tapi karena kamu tidak mencari-cari dia, ya, justru ketika kamu tadi Sora udah bilang, justru ketika kamu sudah ikhlasin orang ini, kamu sudah tidak mencari-cari dia lagi, tidak mendesak-desak dia lagi, ya teman-teman, gitu ya. Karena kamu merasa, oh ya udah, mungkin ibaratnya kalau dia ada yang lain, ya dia memang harus memilih pada akhirnya, gitu ya. Jadi kamu nggak mau maksain gitu ya teman-teman. Dan sekarang dia merasa mulai bingung, putus asa, kok kamu tapi nggak nyariin aku ya, gitu loh ya. Dan dia itu di awal itu memang bilang sama kamu bahwa aku tidak bermaksud menyakiti kamu gitu ya. Dia akan ada sisi seperti itu ngomongnya. Tapi kalau Sora lihat di sini, itulah yang dia merasakan, bahwa mungkin juga kamu ngindar dari dia kayak karena kamu udah nggak mau berurusan sama dia gitu ya. Tuh, can't be trusted, nggak bisa dipercaya gitu loh ya. Nah, ini yang dia tahu, yang dia mengalami situasi yang terhimpit dan terdesak keadaan, bahwa banyak dari kalian yang itu sudah sangat-sangat sulit untuk bisa percaya sama dia ya. Karena kekecewaan yang kalian lama itu sudah sangat-sangat mendalam. Jadi di sini kalau Sora lihat memang masalahnya ada yang berbohong, ada mungkin pengkhianatan, adanya orang ketiga kayak gitu ya teman-teman. Tapi saat ini orang ini itu sedang berusaha merencanakan hal ke kamu teman-teman ya. Dia mungkin ada rencana mau pergerakan, mau ke kamu gitu ya. Walaupun dia juga tahu kamu tuh udah banyak trauma dan udah nggak yakin bisa percaya sama dia gitu loh. Itu kan. Hubungan ini memang hubungan yang banyak dramanya ya, banyak plusnya, banyak minusnya, banyak emosional naik turunnya, banyak kan adekan-adekannya. Pokoknya kalau dibikinin sinetron atau film seru nih ya, perjalanan percintaannya. Oke. Tuh, orang ini itu awalnya bersembunyi gitu ya. Gitu loh. Cuma makin kesini kok dia makin kangen, kok dia makin rindu, makin kepikiran, kok ternyata dia masih sayang sama kamu ya, padahal awalnya cuma main-main mungkin ya. Hanya dia merasa dia itu berhati-hati supaya ketika dia datang sama kamu itu memang momentumnya pas gitu ya, saatnya pas gitu ya. Karena bisa saja kalau waktunya tidak tepat, segala sesuatunya akan jadi gagal. Mungkin banget kamu nggak mau terima dia gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak mungkin aku harus memberikan kamu waktu untuk kamu mungkin lebih tenang, kamu udah gak marah lagi sama aku gitu loh ya. Sehingga dia tuh sekarang lagi nunggu saat yang tepat ya. Dan dia tahu di sisi lain dia punya keyakinan bahwa walaupun kamu gak cari dia, walaupun kalian gak ada komunikasi, kamu tetap nungguin dia. Jadi ini sambil dia mematangkan rencana dia berharap kamu bergerak duluan, tapi dia di satu sisi lain dia cukup percaya kalau kamu pun sebenarnya masih nungguin dia. Oke. Semakin dia berusaha menolak kamu ya, semakin dia itu terikat perasaannya sama kamu ya. Artinya memang di sini ada rasa keterbutuhan karena ada rasa keterhilangan teman-teman. Tuh kan?
Orang ini tuh memang ada cinta segitiga, ini semakin jelas gitu ya, ada third party situation ya. Dan di sini sebenarnya ada situasi-situasi dia itu bingung sebenarnya harus mungkin memilih siapa ya, karena memang kamu berdiri dengan seseorang yang punya sisi greedy, punya sisi rakus ya. Mungkin kalau punya kamu doang nggak cukup, tapi mau juga punya yang lain. Itulah namanya disebut rakus dan ego ya. Orang ini sebenarnya udah beberapa ya mencoba untuk menghubungi kamu melalui chatting, udah diketik gitu ya, tapi pada akhirnya dia tidak berani menekan tombol enter ya, masih maju mundur, masih nggak yakin apakah kamu masih mau terima dia gitu ya. Dan dia ngerasa mungkin sekarang waktunya belum tepat kalau kamu belum benar-benar sembuh ya. Makanya pergerakan yang orang ini lakukan gitu ya, sebenarnya adalah pergerakan-pergerakan yang diem-diem gitu ya. Dia diem-diem nanti datangnya ke kamu, diem-diem mantauin kamu gitu ya. Karena memang yang diinginkan itu sebenarnya rekonsiliasi ya. Dia menginginkan kembali kalian berhubungan, kalian dekat lagi, kan sesuai dengan apa yang Saroda bilang ya. Hanya dia sedang menunggu waktu yang tepat dari semesta, teman-teman ya. Kapan waktu yang terbaik dari semesta gitu ya. Dan dia sedang fokus untuk memperbaiki juga dirinya dia ketika dia belum datang ke kamu. Kita akan coba lihat bagaimana sih sebenarnya hidup dia tanpa kamu, teman-teman. Awalnya mungkin sekali hidup dia itu kelihatan baik-baik aja, kelihatan positif ya, masih kelihatan bersemangat juga gitu ya teman-teman. Tapi itu di luarnya ya, dan banyak yang mungkin berfokus juga sama pekerjaannya dan sebagainya ya. Tapi di dalam hatinya dia itu ada perasaan dia itu masih terhubung sama kamu, masih terkoneksi sama kamu ya. Di depan kelihatan baik-baik aja, tapi dalamnya itu ada energi, ternyata perasaan dia berdampak gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan hidupnya itu pelan-pelan mulai jatuh satu demi satu ya. Mungkin pekerjaannya bermasalah, mungkin ada keluarga internalnya yang bermasalah, kesehatan dia bermasalah, kehidupan dia bermasalah. Kalau sholat di sini mulailah masalah-masalah itu datang ya. Jadi situasi dia sangat-sangat tidak stabil. Hanya dia tampil dengan keadaan seolah-olah dia itu kuat, dia bisa, dia mampu. Kan orang ini memang kamu berdiri dengan seseorang yang bisa sholat bilang jaim ya gitu loh ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang jaim, yang tidak mau kelihatan lemah gitu ya. Tapi di sisi lain juga dia tidak bisa melepaskan. Di sini ada kemelekatan yang sangat kuat ya. Jadi memang di sini ada yang mungkin haus akan kasih sayang, haus akan cinta gitu ya. Tapi di satu sisi lain juga dia punya perasaan yang melekat sama kamu, gitu loh. Dan dia merasa serba nggak nyaman. Apalagi di sini banyak dari kalian ya, walaupun dibilang udahan, tapi mungkin masih banyak hal-hal yang belum kelar, belum pemberesan, masih ada unfinished business gitu loh ya di antara kalian. Mungkin situasinya menggantung ya, jadi nggak pernah benar-benar selesai gitu ya. Kita coba lihat lebih lanjut lagi. Dan teman-teman, orang ini itu berusaha lari ya dari perasaannya. Jadi dia tuh banyak mencari pelarian untuk berusaha melupakan kamu juga ya. Tapi sepertinya kamu tuh banyak banget kasih dia nasihat, kamu banyak banget kasih dia masukan. Nah, nasihat dan masukan-masukan itu menjadi pembelajaran buat dia gitu ya. Karena ya ternyata di dalam batin dan perasaan dia masih kepikiran kamu, dan itu tidak ada jalan untuk dia bisa kabur dari perasaan dia sama kamu ya teman-teman. Justru ketika sudah sampai ke atas titik didihnya, disitulah dia sangat-sangat merindukan kamu ya. Dan itu akhirnya jadi beban gitu loh ya. Ketika kamu nggak ada itu malah jadi beban. Keadaan dia lagi nggak baik, hati dia juga jadinya berat gitu ya. Antara campuran kangen, rasa bersalah, perasaan terdalam dia ke kamu ya teman-teman. Dia itu masih kepo soal kamu, bahkan mungkin menanya-nanyakan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, teman kamu dan sebagainya ya. Dan intuisi terdalam dia membawa dia kepada satu energi kayak ya, kamu harusnya tahu gitu ya, hati nurani kamu tuh siapa yang paling kamu inginkan, siapa yang paling kamu sayang gitu ya. Orang ini ada beberapa yang memang masih kekanak-kanakan, oke, atau memang dia usianya itu lebih kecil daripada kamu gitu ya.
Lalu di sini teman-teman masih ada perasaan romansa. Di sini masih ada perasaan romansa dia yang kuat teman-teman ke kamu. Artinya kayak meskipun dia pergi, dia tidak bisa mematikan perasaan romansa itu. Ya, apalagi sekarang ketika kamu sudah ditinggal dia, kamu lebih banyak berfokus untuk mengembangkan diri, kamu membuat diri kamu baik fisik ataupun internalnya semakin baik gitu ya teman-teman. Sehingga dia sekarang cuma bisa berharap gitu ya, kalau kamu tuh masih mau memberikan dia kesempatan. Tapi kenapa sih dia itu selalu kembali ke kamu pada akhirnya? Intuisi kamu sudah tahu ya, kalau dia itu terlalu butuh, dia butuh kamu dalam banyak hal, ada ikatan di antara kalian ya. Dan di sini ada energi tidak bisa merasa kehilangan teman-teman ya. Gengsi orang ini gede, jadi walaupun dia kangen ya, dia mungkin bisa saja memang nggak mau ngaku, padahal di hati terdalam tuh ya dia ya kangen gitu ya teman-teman ya. Makanya sekarang dia lagi rajin banget stalking kamu, cari tahu soal kamu sekarang seperti apa, gimana keadaannya gitu ya. Oke. Dia sudah coba move on, tapi rasanya cukup sulit ya untuk bisa move on. Yang dia rasakan, dia merasa kayak, tapi apakah aku harus ikhlasin kamu sama yang lain yang lebih baik dari dia gitu ya. Di satu sisi dia nggak ikhlas gitu ya. Kenapa dia sangat-sangat butuh kamu? Aku merasa pesimis, tidak yakin terhadap diri dan masa depan. Orang ini tuh masih pesimis sama dirinya sama masa depan. Tapi kenapa dia sangat bergantung sama kamu? Teman-teman, di sini ada energi kamu itu banyak ngalah sama dia. Kamu banyak berusaha mengerti pemikirannya dia ketika dia mungkin lagi emosional. Dan kamu tuh, dia merasa ketika bersama dengan kamu, segala manifestasi hal-hal yang dia inginkan, kalian rencanakan, itu bisa berjalan dengan kuat ya teman-teman. Jadi memang ada sesuatu yang menurut dia dalam tanda kutip ajaib ya, yang hanya bisa didapatkan dari kamu ya. Dia cuma berharap ini bisa berlalu, masih ada kesempatan gitu ya. Karena ini kan kembali ya ke hati nurani kamu, mau kasih kesempatan atau enggak. Dia sangat gundah, sangat risau, sangat tersiksa, dan dia cuma sangat-sangat ingin peluk kamu ya. Jadi memang ada kerinduan secara fisik juga. Karena koneksi di antara kalian tuh sangat-sangat berbeda. Itu kenapa dia juga kecarian kamu, karena koneksinya itu sangat-sangat berbeda ya. Dan kamu itu selalu memaafkan dia berulang-ulang kali. Jadi kesabaran kamu yang selalu maafin dia berulang-ulang kali itu juga yang membuat dia tahu gitu ya, yang paling bisa sabar sama dia tuh kamu gitu ya. Dan kamu tuh layak harusnya menerima sayang dan cinta yang lebih baik gitu ya. Apalagi sekarang ketika kamu sudah fokus sama diri kamu sendiri, lebih banyak perhatian, lebih banyak pengembangan diri, self love gitu ya. Yang diharapkan cuman kamu mau maafin dia. Dan kalau saat di sini sih banyak pembelajaran yang kuat ya, yang dia rasakan dari kehilangan ini gitu ya. Dan yang diharapkan dia bisa memulai awal yang baru, cintanya sama kamu gitu ya. Kalau surat di sini ada keinginan untuk awal mulai yang baru yang bisa berjalan. Dia itu butuh kamu, meskipun dia tuh tapi masih sering oleng ya teman-teman. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang memang sering oleng, jadi sangat-sangat mungkin sering berubah-ubah dia teman-teman. Tapi kalau Sora lihat banyak dari kalian yang sudah menunggu ya gitu loh ya, terjadinya keajaiban atau banyak hal-hal baik datang. Kalau Sora lihat di sini ini sangat mungkin banget ya, worth it untuk dicoba ya, untuk menunggu dia itu akhirnya ada ininya teman-teman. Ada jalannya gitu ya, bahwa cinta kalian tuh sangat mungkin diperbaharui lagi, karena memang yang nggak ada kamu ya hidupnya begitu gitu loh ya. Oke. Orang ini sebenarnya banyak keras kepala ya, dia banyak yang mungkin sebelumnya nggak mau berubah meskipun kamu udah kasih nasihat gitu ya. Cuman sekarang banyak terjadi perubahan, banyak terjadi healing ya. Ada hal-hal yang lebih baik gitu ya dari orang ini yang mungkin terjadi sama hubungan kalian ke depannya. Teman-teman, ini memang hubungan yang harus berjalan sesuai dengan divine timing atau waktu dari semesta. Jadi memang nggak bisa dipaksakan. Oh harus sekarang, harus minggu ini dan sebagainya. Ya biarkan semua berproses ya.
Karena banyak dari kalian yang juga tahu ya energinya kalau dia adalah cinta sejati kamu. Jadi jangan dipaksakan segala sesuatunya, dijalankan dan dinikmati prosesnya teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini chemistry di antara kalian ke depannya itu akan semakin menguat ya. Jadi kalau ditanya gimana caranya dia cari kamu, tenang aja ya, dia kan udah mulai stalking kamu. Nanti kamu akan tahu mungkin dari sosmed gitu ya teman-teman, mulai bicara lagi ya. Yang pasti orang ini datang untuk minta maaf ya, karena mungkin sudah sangat-sangat mengecewakan kamu gitu ya. Dan dia berharap kamu sudah tidak marah lagi sama dia ya. Dan kartu Sora cuma bisa kasih masukan adalah jangan hilang harapan. Jadi ini adalah kartu untuk seseorang yang memang udah positif pemikirannya, tahu gitu ya, intuisi kamu tahu bahwa orang ini masih layak diperjuangkan atau tidak ya. Jadi daripada sibuk nanya kapan, harusnya intuisi kamu udah tahu kapan dia akan datang, kapan dia ada pergerakan gitu ya. Kita sekarang coba lihat zodiak yang terungkap ya. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, bisa jadi cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Pisces, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Sagittarius, Taurus, Scorpio, dan Leo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya. Oke. Yang mau baca bazi untuk tahu jalan hidup, mau belajar baca kartu gitu ya, nanti kalau udah selesai di kelas tambahan akan Sora berikan juga di grup. Jadi nggak selesai habis belajar tuh dilepas gitu aja kalau mau ya, jadi bisa terus belajar. Oke. IOWG FFEHLSRAKTNXS 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye bye.